Selamat datang di Ruang Cerita. Jangan lupa like dan subscribe. Luka, Dosa, dan Taubat. Bagian 1. Godaan dan Keangkuhan. Malam itu, gemerlap lampu kota memantul di jendela kafe tempat Nadia duduk. Ia menyeruput cappuccinonya dengan anggun, mengenakan gaun merah yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Di seberangnya, seorang pria tampak gugup, menggenggam cangkir kopinya dengan tangan gemetar. "Jadi, istrimu keluar kota selama seminggu?" tanya Nadia dengan senyum menggoda. Pria itu, Anton, mengangguk pelan. "Ya, dia ke rumah orang tuanya di Surabaya bersama anak-anak." Nadia tertawa kecil, melirik jam tangannya. "Bagus. Jadi, kita bisa bertemu lebih sering, kan?" Anton menelan ludah. Sejak mengenal Nadia 3 bulan lalu, hidupnya berubah drastis. Ia yang dulu hanya pria biasa dengan keluarga harmonis kini menjadi lelaki yang dihantui rasa bersalah. Namun, godaan Nadia terlalu kuat. Wanitanya lembut, penuh perhatian, dan selalu tahu bagaimana membuatnya merasa istimewa. Sesuatu yang, jujur saja, sudah lama tidak ia dapatkan dari istrinya. "Besok aku ingin ke villa di puncak. Kau bisa ikut?" Nadia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Anton dengan tatapan penuh arti. Anton ragu. "Aku ada pekerjaan." Nadia memainkan rambut panjangnya dengan jemari lentiknya. "Ah, sayang sekali. Aku harus mencari teman lain kalau begitu." Anton langsung merasa gelisah. Pikirannya dipenuhi kecemburuan. "Oke. Aku akan cari alasan untuk cuti," jawabnya buru-buru. Nadia tersenyum puas. Ia tahu betul bagaimana memainkan hati pria-pria seperti Anton. Dunia yang penuh kebohongan. Nadia tidak peduli dengan perasaan orang lain. Baginya, dunia adalah permainan di mana ia harus menjadi pemenang. Ia tidak memedulikan istri atau anak-anak pria yang berselingkuh dengannya. Ia hanya menikmati hidupnya yang penuh kemewahan, hadiah mahal, dan perjalanan eksotis. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Reza, pria lain yang juga menjalin hubungan dengannya. "Reza, sayang, aku ingin bertemu malam ini. Istriku sedang ada acara keluarga." Nadia tersenyum miring. Ia tahu bagaimana mengatur waktunya agar tidak ketahuan. "Nadia, maaf, aku ada janji dengan klien. Mungkin besok?" Reza membalas cepat. "Reza, aku rindu. Nat, aku bisa datang ke apartemenmu sekarang?" Nadia mendesah. Ia tidak ingin mengambil risiko. Ia tahu betapa posesifnya Reza. "Nadia, sayang, aku benar-benar sibuk. Besok aku janji." Tidak ada balasan setelah itu. Nadia mengabaikannya dan kembali menikmati waktu dengan Anton. Namun, ia tidak sadar bahwa kebohongannya mulai tercium oleh mereka yang selama ini ia manfaatkan. Benih kebencian mulai tumbuh. Di sisi lain kota, Reza menatap ponselnya dengan rahang mengeras. Ia mencium sesuatu yang tidak beres. Selama ini, ia selalu merasa Nadia hanya bersamanya. Namun, akhir-akhir ini, wanita itu sering menghindar dan memberi alasan. Dengan rasa curiga yang semakin membesar, Reza mulai menyelidiki. Ia menghubungi seseorang yang ia kenal di restoran tempat Nadia sering makan malam. "Mas, pernah lihat Nadia dengan pria lain?" tanyanya kepada pelayan yang sudah lama ia kenal. Pelayan itu mengangguk. "Sering, Mas. Kadang dengan pria berkacamata, kadang dengan yang lebih tua. Saya kira Mas sudah tahu." Darah Reza mendidih. Jadi, selama ini, Nadia mempermainkannya? Ia tidak akan tinggal diam. Pecahnya rahasia. Seminggu kemudian, Reza mengikuti Nadia diam-diam. Malam itu, ia melihatnya masuk ke sebuah restoran mewah bersama seorang pria lain, Anton. Reza tidak percaya matanya. Nadia tertawa, menyentuh tangan Anton, memainkan jemarinya di wajah pria itu seakan Anton adalah satu-satunya pria dalam hidupnya. Dengan emosi yang membakar dada, Reza mengambil foto mereka. Malam itu, tanpa berpikir panjang, ia menghubungi Anton. "Bro,
Aku cuma ingin kasih tahu sesuatu, katanya dingin. Wanita yang bersamamu sekarang juga tidur denganku minggu lalu. Anton terdiam. Apa maksudmu? Aku punya bukti. Mau kubagikan? Anton merasa darahnya menguap dari tubuhnya. Ia menerima pesan dari Reza, foto Nadia bersamanya, juga foto Nadia dengan pria lain. Hatinya hancur. Sementara itu, Reza tidak berhenti di situ. Ia mulai mencari informasi tentang pria-pria lain yang pernah dekat dengan Nadia. Dalam waktu singkat, sebuah grup rahasia terbentuk, berisi para pria yang pernah jatuh ke dalam jebakan Nadia. Mereka memiliki satu kesamaan. Mereka semua merasa dikhianati. Dan mereka ingin balas dendam. Kehancuran keluarga para selingkuhan Nadia. Satu persatu, rumah tangga pria-pria yang pernah terlibat dengan Nadia mulai runtuh. Rina, istri Adrian, menangis semalaman setelah menemukan pesan mesra suaminya dengan Nadia. Ia mengemasi barang-barangnya dan membawa anak-anaknya pergi. Faisal berlutut di depan istrinya, meminta maaf. Tetapi istrinya sudah muak dan memutuskan untuk bercerai. Anton, yang selama ini menyembunyikan perselingkuhannya, akhirnya ketahuan oleh istrinya yang menemukan bukti dari pesan anonim. Rumah tangga yang ia bangun selama 10 tahun hancur seketika. Nadia tidak menyadari semua ini. Ia masih merasa aman, masih berpikir ia bisa lolos seperti biasa. Namun, badai sedang menunggunya. Balas dendam yang kejam. Malam itu, Nadia baru saja pulang ke apartemennya ketika seseorang menarik tangannya dengan kasar. Ia menoleh dan melihat Adrian, mantan selingkuhannya yang kini penuh amarah. Kau pikir bisa mempermainkan semua orang, hah? Suaranya penuh kebencian. Nadia terkejut. Adrian, lepaskan aku. Kau gila. Namun, sebelum ia bisa berteriak lebih jauh, seseorang menutup mulutnya dengan kain. Ia mencoba melawan, tetapi dua pria lain membantu menahannya. Mereka menyeretnya ke dalam mobil. Di dalam mobil, Reza menatapnya dengan dingin. Sekarang kau tahu rasanya dikhianati. Nadia menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Mobil melaju ke tempat sepi. Malam itu, hidup Nadia berubah selamanya. Bagian 2. Ketakutan dan penyesalan. Angin malam berhembus dingin saat mobil yang membawa Nadia melaju dengan kecepatan tinggi di jalanan sepi. Jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya gemetar dalam kegelapan. Tangannya diikat, dan kain tebal menutupi mulutnya. Ia hanya bisa mengeluarkan suara erangan, tetapi tak ada seorang pun yang bisa mendengarnya. Di dalam mobil, 3 pria duduk di sekelilingnya. Reza, mantan selingkuhannya yang telah mengetahui pengkhianatannya, duduk di sampingnya dengan wajah dingin. Di depan, Adrian dan Anton berbicara pelan, sesekali melirik Nadia dengan ekspresi penuh kebencian. Nadia berusaha meronta, tetapi tangan Adrian yang kuat langsung mencengkeram bahunya, membuatnya kembali duduk diam. Berhenti bergerak kalau kau masih ingin hidup, bisik Adrian dengan suara beracun. Air mata mengalir di pipi Nadia. Ia tidak pernah menyangka hidupnya akan berakhir seperti ini. Kemana mereka akan membawaku? Mobil akhirnya berhenti di sebuah gudang kosong di pinggiran kota. Reza menarik Nadia keluar dengan kasar. Nadia tersandung dan jatuh ke tanah berdebu. Lututnya tergores hingga berdarah. Kau tahu kenapa kami membawamu ke sini? Suara Reza terdengar dingin. Nadia menggelengkan kepalanya. Meskipun ia tahu jawabannya. Kau sudah menghancurkan hidup kami, lanjut Anton. Karena kau, istri dan anak-anakku meninggalkanku.
Aku kehilangan segalanya. Adrian menendang tanah dengan marah. Aku bodoh telah percaya padamu. Aku benar-benar mencintaimu, Nadia, tapi kau hanya mempermainkanku. Mereka mendekat, dan Nadia merasa ketakutan seperti belum pernah sebelumnya. Apa yang kalian mau? Nadia akhirnya berbicara, suaranya bergetar. Aku minta maaf. Reza tertawa sinis. Minta maaf? Apa maaf bisa mengembalikan keluarga kami? Nadia terdiam. Ia tahu jawabannya adalah tidak. Siksaan dimulai. Reza mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah video. Aku ingin kau melihat sesuatu, katanya. Di layar, ada video seorang wanita yang menangis terseduh-seduh. Itu adalah Rina, istri Adrian. Aku sudah mencoba bertahan, tapi aku tidak sanggup lagi. Aku melihat suamiku memeluk wanita lain, dan itu membunuhku perlahan. Aku merasa tidak berguna. Aku tidak ingin hidup lagi. Video terhenti, dan Adrian membanting ponsel ke tanah. Kau tahu apa yang terjadi setelah itu, Nadia? Suaranya bergetar. Dia mencoba bunuh diri. Aku hampir kehilangan ibu dari anak-anakku. Nadia menutup mulutnya dengan tangan. Ia tidak pernah memikirkan dampak perbuatannya pada orang lain. Anton maju dan menarik rambutnya dengan kasar. Dan anak-anakku? Mereka membenciku sekarang. Aku kehilangan pekerjaan karena istriku mengungkap perselingkuhanku ke perusahaan. Kau menghancurkan semuanya. Nadia terisak. Ia ingin berteriak, tetapi ia tahu itu sia-sia. Reza menatapnya dengan ekspresi keji. Sekarang, kami akan memastikan kau merasakan penderitaan yang sama. Mereka mulai menyiksanya. Tidak dengan pukulan atau luka fisik yang parah, tetapi dengan ketakutan. Mereka mengikatnya di kursi dan meninggalkannya sendirian di dalam gudang yang gelap selama berjam-jam. Setiap suara kecil membuatnya tersentak. Rasa lapar dan haus mulai menyiksanya. Ia merasa seperti hewan yang dibuang. Namun, itu belum seberapa dibandingkan dengan siksaan batinnya. Kesempatan untuk melarikan diri. Setelah berjam-jam dalam kegelapan, pintu gudang terbuka. Nadia menutup matanya, takut akan apa yang akan terjadi. Namun, alih-alih melihat wajah penuh kebencian, ia melihat seseorang yang tidak ia duga, Dina. Nadia. Suara Dina terdengar panik saat ia melepas ikatan di tangan dan kaki Nadia. Nadia terisak, menggenggam tangan sahabatnya. Bagaimana kau menemukanku? Aku tahu sesuatu yang buruk telah terjadi ketika kau tidak menjawab teleponku. Aku mencari informasi, dan akhirnya menemukan tempat ini. Dina membantu Nadia berdiri, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Kita harus pergi sebelum mereka kembali, desak Dina. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Nadia berjalan tertatih keluar gudang. Di luar, mobil Dina sudah menunggu. Namun, saat mereka hampir mencapai mobil, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Mereka telah kembali. Konfrontasi terakhir. Reza, Anton, dan Adrian berdiri di depan mereka. Wajah mereka penuh amarah dan kekecewaan. Kau pikir bisa kabur begitu saja? Suara Reza tajam. Dina berdiri di depan Nadia, melindunginya. Cukup. Apa kalian tidak sadar bahwa kalian sudah melampaui batas? Anton mencibir. Batas? Nadia tidak punya batasan saat dia menghancurkan hidup kami. Nadia mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menyakiti banyak orang. Tapi, mohon, jangan lakukan ini. Adrian menatapnya lama. Amarah di matanya perlahan memudar, digantikan oleh kelelahan. Apakah permintaan maaf cukup, Nadia? Istriku masih trauma, anak-anakku kehilangan figur ayah, dan aku tidak bisa memperbaikinya. Nadia menundukkan kepala. Aku tidak tahu apakah maafku cukup, tapi aku benar-benar menyesal. Sini. Reza mendengus, lalu membuang muka. Keluar dari sini. Jangan pernah muncul di depan kami lagi. Dina menarik tangan Nadia dan membawanya ke mobil. Dengan cepat,
Mereka pergi meninggalkan tempat itu. Di dalam mobil, Nadia menangis tanpa henti. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar menyesal. Taubat dan permulaan baru. Hari-hari setelah kejadian itu tidak mudah bagi Nadia. Ia dihantui oleh dosa-dosanya, oleh wajah-wajah istri yang telah ia sakiti, oleh anak-anak yang kehilangan ayah mereka. Namun, ia tahu bahwa hidupnya tidak bisa berakhir seperti ini. Dengan bantuan Dina, ia mulai memperbaiki diri. Ia berhenti dari pekerjaannya dan mencari pekerjaan yang lebih sederhana tetapi halal. Ia berusaha meminta maaf kepada keluarga yang telah ia hancurkan, meskipun banyak yang menolaknya. Ia mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari ketenangan yang selama ini ia abaikan. Butuh waktu, tetapi perlahan, ia mulai menemukan kedamaian. Suatu hari, saat sedang duduk di taman, seseorang menghampirinya. Itu adalah Adrian. Kau benar-benar berubah, katanya pelan. Nadia tersenyum lemah. Taubat dan permulaan baru. Adrian menghela napas. Nadia duduk termenung di beranda bisa melupakan apa yang kau lakukan. Kopi di tangannya sudah dingin, tapi aku menghargai pikirannya masih berkecamuk. Nadia menatapnya dengan sejak malam berkaca-kaca. Malam di mana ia menghadapi kemarahan orang-orang yang telah ia sakiti. Nadia menarik napas dalam-dalam. Hidupnya berubah drastis. Perjalanan masih panjang. Ia tidak lagi menerima pesan manis dari pria-pria yang dulu mengelilinginya. Ia benar-benar merasa bebas. Tidak ada lagi hadiah mahal. Tidak ada lagi makan malam romantis. Semua hilang. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut akan kesepian. Kesalahan yang tak termaafkan. Nadia mencoba menghubungi beberapa orang yang dulu dekat dengannya. Tetapi semuanya menolak berbicara dengannya. Reza tidak membalas pesannya. Anton bahkan memblokir nomornya. Adrian hanya menjawab dengan satu pesan pendek. Jangan pernah hubungi aku lagi. Lebih menyakitkan lagi, keluarga suami-suami yang pernah berselingkuh dengannya kini membenci namanya. Rina, istri Adrian yang pernah mencoba bunuh diri, menyebarkan berita tentangnya di media sosial. Nama Nadia menjadi viral, bukan sebagai wanita sukses, tetapi sebagai perusak rumah tangga orang lain. Pelakor seperti dia pantas dihukum. Dia harus merasakan sakit yang sama seperti yang dirasakan para istri. Komentar-komentar itu menusuk hatinya. Ia ingin membela diri, tetapi ia tahu tidak ada gunanya. Semua yang dikatakan orang-orang itu benar. Ia memang telah menghancurkan banyak keluarga. Mencari jalan keluar. Hari-hari berlalu. Dan Nadia mulai merasakan dampak dari perbuatannya. Kliennya di dunia bisnis mulai menjauhinya. Teman-temannya yang dulu selalu bersamanya kini menghilang. Bahkan ibunya sendiri mulai mempertanyakan jalan hidupnya. Kamu harus berubah, Nadia, kata ibunya suatu malam. Kamu tidak bisa hidup seperti ini terus. Nadia menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin berubah, tetapi ia tidak tahu caranya. Dina, sahabatnya yang telah menyelamatkannya dari gudang malam itu, adalah satu-satunya orang yang masih berada di sisinya. Kau harus menemukan sesuatu yang lebih berarti dalam hidupmu, Nat, kata Dina. Uang dan kemewahan tidak akan membawamu kemana-mana. Nadia terdiam. Ia tahu sahabatnya benar. Namun, bisakah ia benar-benar memperbaiki kesalahannya? Langkah pertama menuju perubahan. Nadia memutuskan untuk mulai dari hal yang kecil. 1. Ia berhenti dari pekerjaannya sebagai konsultan di perusahaan yang penuh dengan pria kaya yang dulu menjadi sumber kehidupannya. 2. Ia menjual sebagian besar barang mewahnya dan menyumbangkan uangnya ke panti asuhan. 3. Ia mulai belajar tentang kehidupan yang lebih sederhana, sesuatu yang selama ini ia abaikan. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Ia belum meminta maaf secara langsung kepada para istri yang telah ia sakiti. Pertemuan yang menyakitkan. Suatu siang, Nadia memberanikan diri untuk menemui Rina, istri Adrian. Ia tahu ini akan sulit, tetapi ia harus melakukannya. Rina menatapnya dengan dingin saat membuka pintu. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada kekuatan di matanya. Ada apa? Tanyanya tajam. Nadia menggenggam tangannya erat. Aku hanya ingin meminta maaf.
Rina tertawa sinis. Maaf, setelah semua yang kau lakukan. Nadia menunduk. Aku tahu kata-kata tidak bisa mengubah apapun. Tapi aku benar-benar menyesal. Rina menatapnya lama sebelum menghela napas. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Nadia. Tapi aku harap kau tidak akan pernah melakukan ini kepada orang lain lagi. Nadia mengangguk pelan. Itu sudah lebih dari cukup baginya. Memulai hidup yang baru. Hari demi hari, Nadia berusaha memperbaiki dirinya. Ia mulai bekerja di sebuah yayasan sosial, membantu perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ia aktif dalam kegiatan keagamaan, mencari ketenangan yang selama ini ia abaikan. Ia mulai menulis buku tentang kisah hidupnya, berharap bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Setiap malam, ia masih dihantui oleh kenangan masa lalunya, oleh wajah-wajah yang telah ia lukai. Namun, ia tahu bahwa penyesalan tidak akan mengubah apapun jika ia tidak mengambil tindakan. Ia harus terus maju. Pertemuan yang tak terduga. Suatu hari, saat sedang duduk di taman, seseorang menghampirinya. Itu adalah Adrian. Kau benar-benar berubah, katanya pelan. Nadia tersenyum lemah. Aku mencoba. Adrian menghela napas. Aku tidak akan pernah bisa melupakan apa yang kau lakukan. Tapi aku menghargai usahamu. Nadia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih. Saat Adrian pergi, Nadia menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa bebas. Kesimpulan, jalan menuju pengampunan. Hidup Nadia tidak akan pernah sama lagi. Tetapi ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar uang dan cinta semu. Ia menemukan arti dari penyesalan yang sesungguhnya. Ia menemukan harapan dalam perubahan. Dan yang terpenting, ia menemukan jalan kembali kepada Tuhan. Tamat.